Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menyiapkan draft sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian yang tak kunjung memecat ASN atau aparatur sipil negara yang telah terbukti korupsi. Sanksi ini segera diterapkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemecatan ASN kasus korupsi. Lambannya pemecatan aparat sipil negara ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi diharapkan segera berakhir. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemecatan ASN terpidana kasus korupsi sah dan tak perlu mempertimbangkan rentang waktu inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi telah memutus gugatan sejumlah ASN terpidana korupsi agar terbebas dari pemecatan Kamis 25 April lalu. Pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyambut baik putusan ini. Intinya kami harus mengingatkan gubernur, bupati, wali kota dan kepala di pusat itu adalah sebagai pelaksana undang-undang. Kalau tidak melaksanakan undang-undang, ada sanksinya, kata Akmal Malik, seperti dikutip dari Harian Kompas. Dari data Badan Kepegawaian Negara BKN, hingga 26 April 2019, 1.147 orang telah dipecat dari 2.357 ASN terpidana kasus korupsi. Akibatnya, negara diperkirakan rugi sebesar 50,8 miliar setiap tahun untuk menggaji para terpidana yang tak kunjung dipecat. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif ikut merespon putusan MK. Alhamdulillah, MK mengabulkan bahwa kalau nanti ada terpidana korupsi yang masih berstatus bekerja, maka akan dipecat dan gaji di-stop. Sanksi bagi setiap PPK yang tak kunjung memecat ASN terpidana korupsi juga disiapkan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Batas waktu pemecatan ASN tersebut berakhir 30 April mendatang setelah sebelumnya telah diperpanjang pada pertengahan September 2018 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dieksekusi atau dilaksanakan, Saudara, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri dan pejabat berwenang. Ada banyak ASN yang belum juga dipecat padahal sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana katakanlah korupsi. Saya sudah terhubung dengan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam Mbak. Pak Cahyo, waktunya sebentar lagi 30 April batasnya. Sudah seperti apa? Apa langkah yang dilakukan? Karena MK memerintahkan untuk sampai 30 April semua ASN yang melakukan tindak pidana itu korupsi dipecat. Ya, yang pertama sebenarnya sudah ada pertemuan yang cukup lama antara Badan Kepegawaian Nasional, KPK, Kemendagri, dan kantor Menpan RB. Dan sudah ditandatangani kesepakatan bersama di KPK. Kemudian kami mengundang seluruh sekda dan kepala bagian pemerintahan provinsi, kabupaten seluruh Indonesia di Hotel Shahid Jakarta. Kami menyampaikan kalau sebagaimana keputusan itu diharapkan akhir Desember sudah bisa diselesaikan. Tetapi dalam perkembangannya ada daerah yang langsung mengeksekusi karena sudah mempunyai keputusan inkrah, tapi ada daerah yang masih oknum PNS-nya mengajukan gugatan ke MK apakah ini konstitusional atau tidak, atau minta penjelasan ulang kepada MA. Kemudian kita evaluasi kembali, baik dengan KPK, dengan Irjen kami, kemudian dengan Menpan RB dan BKN. Kemudian kita terus mengupdate, kami terus menginformasikan, kami terus menelepon ya kepada seluruh pemangku kebijakan-kebijakan di daerah agar melaksanakan keputusan itu. Karena keputusan yang diajukan sebagian ada yang mengajukan ke MK sudah diputuskan oleh MK bahwa pemberhentian itu adalah konstitusional. Saya kira itu aja. Dan mau tidak mau ya saya kira harus segera dilaksanakan. Apapun, apakah dia oknum yang dulu aktornya ataukah hanya sekedar untuk pendamping atau apapun, sepanjang sudah mempunyai keputusan hukum tetap ya harusnya segera diberhentikan. Itu aja saya kira. Ini disiplin pegawai kita. Ya, teknisnya seperti apa Pak Cahyo? Apakah itu dalam bentuk apa? Anda bisa menjelaskan pada kami kalau apa ASN kan biasanya mendapatkan surat keputusan atau biasa disebut SK. Pemberhentiannya seperti apa? Ya, saya kira dengan sudah ada itu langsung SK gubernur, bupati, wali kota atau kementerian-kementerian yang ada. Kami juga sudah mengirim daftarnya. Dari BKN ada, dari Menpan RB ada, kemudian dari Kemendagri ada,
kemudian KPK juga sudah mendukung, memonitor pelaksanaan ini. Saya kira itu aja intinya di situ. Ini pertanyaan sangat normatif Pak Cahyo, tapi yakin bisa atau optimis bisa 30 April karena sedemikian lama tertunda dan sedemikian banyak beban negara juga yang masih harus menggaji mereka padahal sudah tidak pantas dalam tanda petik ya Pak Cahyo menerima uang. Gajinya harus di stop Mbak. Gaji harus di stop segera. Yang kedua, saya harapkan kepala daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah yang punya diskresi, kekuatan hukumnya tetap sudah ada. Kekuatan hukum dari MK ada, kesepakatan bersama edaran dari Kemendagri, Menpan RB, BKN, dan KPK juga sudah ada, pertemuannya juga sudah ada. Kami sudah mengirim surat ke semua daerah juga sudah. Saya yakin BKN juga terus memonitor. Saya kira sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda. Ini menyangkut disiplin, menyangkut keputusan hukum, dan kita harus fair bagi yang bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti harus dieksekusi. Itu aja. Pak Cahyo, kalau Anda bisa koreksi data kami, negara rugi sampai 50-an miliar per tahun karena masih menggaji PNS atau betul. ASN yang seharusnya sudah tidak menerima atau digaji oleh negara. Sisanya berapa Pak sekarang kira-kira datanya? Nah, kalau di Kemendagri sudah mencapai 40% ya. Dari semua data yang kami dapatkan dari Dirjen dan tim ODA Kemendagri. Itu kan terus kita tiap hari kita ada tim monitoring untuk terus menanyakan kapan itu aja. 40% sudah dipecat atau sebaliknya 60% Pak Cahyo? Yang sudah 40%. Oke, 40%. Masih 60% menuju 30 April begitu ya Pak Cahyo? Ada sanksi atau apa namanya tindakan khusus yang akan Mendagri pada tahap untuk mengingat sudah tidak pada posisi menghimbau lagi ya, mengingatkan kepada kepala daerah, kemudian BKN juga mengingatkan kepada kementerian lembaga yang belum untuk segera mengeksekusi. Ini tanggung jawab kita bersama lah. Kita ingin membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya kira juga seorang gubernur, bupati, wali kota, termasuk saya sendiri kalau di kementerian saya ada yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap juga sudah kami berhentikan. Itu aja. Saya kira komitmen semua, komitmen saya, komitmen kepala daerah, komitmen BKN, komitmen Menpan RB untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya salah satunya kita harus tegas untuk mengeksekusi siapapun orangnya. Kalau tadi Pak Cahyo sampai bilang bahwa ada komitmen dari semua pihak termasuk Anda sendiri. Kira-kira pertanyaan saya tadi, kalau memang sampai tanggal 30 April karena angkanya masih besar ya Pak, kalau prosentasinya masih besar 60%? Ya, nanti kita lihat Mbak. Kita lihat Mbak. Saya tidak ingin beranda-anda, tidak ingin berpikir negatif dulu. Saya yakin kalau saya secara lisan ketemu dengan kepala daerah, saya ingatkan, itu aja saya kira. Ya mudah-mudahan lah ini akan bisa menjadi punishment dan reward yang bagus buat kepala daerah maupun buat pegawai ASN yang memang dia bekerja baik dan tidak mempunyai masalah-masalah hukum, itu aja. Berarti sampai saat ini Anda masih melihat bahwa masih bisa di bawah saya masih berpikir positif. Ya itu aja Mbak. Nanti tanggal 30 April secara teknis untuk memastikan bahwa setidaknya prosentasinya kita harapkan bersama 100%? Akan kami umumkan setelah tanggal 30. Bagi siapa yang sudah, bagi siapa yang belum. Oke, diumumkan kepada publik ya. Siapa kepala daerah yang sudah melaksanakan sesuai instruksi putusan MK. Menjadi komitmen kita bersama. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam Mbak. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sudah bergabung melalui sambungan telepon di Sapa Indonesia Malam.